Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, sekarang kita akan mulai. Kita shuffle dulu kartunya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang udah aku shuffle ya. Yang pertama, Kisses. Ini tuh tentang kayak aku merasanya ada hubungannya dengan hubungan yang lagi unyu-unyunya, lagi lucu-lucunya gitu. Mungkin masih honeymoon phase ya. Hubungan yang kayak baru dimulai gitu. Jadi rasanya cinta berbunga-bunga banget gitu dengan kartu ini. Terus ada memberi dan menerima kasih sayang gitu. Jadi interaksi yang sifatnya dua arah. Aku nggak tahu, bisa jadi juga memang ada jenisan orang-orang yang walaupun hubungannya udah berlangsung lama gitu tapi masih hangat, masih unyu gitu ya. Lalu yang berikutnya door to value. Pintu menuju value gitu. Ada pintu terbuka, gambarnya uang-uang jatuh, koin-koin emas. Jadi kayak aku merasa ada pintu kebuka buat kamu gitu ya. Hubungannya mungkin untuk upgrade finansial kamu, mungkin juga kayak ada suatu pintu kesempatan terbuka buat kamu, potensi rekan bisnis baru, potensi pekerjaan baru. Aku merasa kayak ada pintu yang siap terbuka buat kamu dan itu akan bikin kamu upgrade, itu akan membawa sebuah kesempatan baru buat kamu, terutama akan signifikan untuk keuangan finansial, karir atau bisnis gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tarotnya. Ini nyambung gitu. Dengan Ace of Pentacles, awalan yang baru untuk dunia Pentacles kamu. Pentacles itu apa? Pekerjaan, bisnis, keuangan, karir gitu. Terus juga sesuatu yang solid. Mungkin ada pemberian, mungkin ada tawaran, kerjaan, tawaran kolaborasi, pemberian hadiah juga mungkin gitu ya. Ada yang mau ngasih kamu sesuatu itu juga mungkin. Dengan Ace of Pentacles, selain juga temanya awalan yang baru tadi. Untuk tema-tema Pentacles ya. Terus, cukup banyak Pentaclesnya di sini. Jadi signifikan ya tema Pentacles di reading kamu. Lalu yang berikutnya Nine of Pentacles, jadi posisi blessing. Nine of Pentacles tuh kayak orang yang udah cukup kayak membuat dirinya cukup nyaman dengan dirinya, kayak mencukupkan, menyamankan dirinya dulu gitu. Dia independen maksudnya, um, ibaratnya punya orang-orang di sekitar dia bagus, nggak punya juga nggak apa-apa gitu. Dia udah menyamankan dirinya sendiri, mencukupkan buat dirinya dulu gitu. Dia juga udah berproses gitu dengan dunia Pentacles karena dia udah sampai di angka 9. Jadi dia sudah punya banyak pentacles, pengalaman, kebijaksanaan, kecerdasan, kayak hal-hal semacam itu gitu, skill-skill tertentu gitu ya. Jadi pertama ketika kamu sudah berproses gitu, ibaratnya mencukupkan diri kamu, membuat diri kamu nyaman tanpa kayak bergantung sama orang lain untuk mencukupkan diri kamu. Itu yang pertama. Terus juga kamu misalnya yang sudah berproses selama ini, mungkin dengan pendidikan, pekerjaan, kayak kamu menambah value dalam diri kamu gitu. Nah, itu semua membawa hal yang positif karena ini posisinya di blessing kamu gitu. Atau mungkin untuk sebagian gitu ya, kayak ibaratnya mengambil waktu sendiri gitu ya, ibaratnya mau upgrade diri, mau ngambil waktu sendiri gitu. Atau kayak memang nggak mau berpasangan dulu, nah sekarang sudah siap membuka hati lagi. Kayak kamu menemukan orang yang similar gitu, serupa frekuensinya, ibaratnya sudah berproses selama ini dengan dirinya. Jadi misalnya kualitas yang sudah berbeda pada diri kamu, kamu juga akan temukan pada orang ini. Seperti itu ya. Lalu tantangannya adalah head of wands, mungkin nggak sabar gitu, mungkin nggak mau berpindah, nggak mau ada sesuatu yang berbeda gitu, entahlah. Atau self sabotage atau rasa gugup gitu, nervous ya, ketika ada sesuatu hal. Gini, kadang manusia gitu ya, ketika ada hal yang baik datang ke hidupnya, kadang bisa gugup, kadang bisa self sabotage juga gitu. Kayak ibarat, gue bisa nggak ya? Gue pantas nggak ya? Kayak hal-hal dialog-dialog semacam itu gitu ya. Dengan at advance di sini aku merasanya seperti itu gitu. Jadi ketika ada hal yang baik datang ke hidup kamu, gitu, bersyukur, diterima, buka hati, buka buka hati gitu untuk menerima gitu. Ibaratnya siapkan wadah, bukan kayak jadi kamu mengkritisi, ini beneran gak ya? Gue pantas gak ya? Gue bisa gak ya? Gitu.
Nah, ini tantangannya ketika advance di posisi tantangan. Terus juga mungkin ada yang resisten sama perubahan gitu. Ibaratnya dia mau hal yang baru, mau hal-hal yang berbeda, mau rasa yang berbeda, tapi juga tidak mau meninggalkan cerita yang lama atau tempat yang udah rasanya nggak pas lagi gitu. Kayak mau rasa yang berbeda, tapi masih di tempat yang sama gitu. Aku merasanya dengan advance di tantangan gitu ya. Terus si Six of Pentacles jadi posisi saran gitu ya, keseimbangan take and give nih tadi, karena di sini mungkin mmm, untuk sebagian sudah menyamankan dirinya, jangan sampai kenyamanan gitu dalam artian tidak butuh orang lain lagi gitu ya. Terus take and give, hubungan yang sifatnya dua arah, perhatikan keseimbangan dengan Six of Pentacles. Memberi ketika kamu sudah bisa memberi dulu buat diri kamu, jangan memberi dari gelas kosong gitu ya. Jangan memaksakan apa yang kamu nggak ada, kamu usahakan buat orang lain tapi kamu belum usahakan untuk diri kamu. Nih, Six of Pentacles jadi pesan. Lalu di waktu yang akan datang, Ace of Wands, inspirasi, ide, gebrakan, momen kayak, oh, kayak mengerti tentang sebuah hal, kayak bersemangat untuk sebuah hal yang baru, itu juga bisa. Itu ya dengan Ace of Wands di waktu yang akan datang. Awalan baru yang bikin semangat, yang rasa menyenangkan, bikin kamu, wow, semangat banget nih, excited banget nih dengan Ace of Wands di waktu yang akan datang. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Dengan konfirmasinya ya, tadi kayak aku menambahkan apa yang udah aku bilang sebelumnya gitu. Um, Kadang hal baik itu datangnya tak terduga gitu ya. Nah, balik lagi. Um, Keberuntungan itu kesempatan bertemu dengan kesiapan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, um, jangan sampai ketika hal baik datang itu kamu lewatkan. Gitu, karena kamu punya tadi dialog-dialog yang, ini beneran gak ya? Gue pantas gak ya? Gue bisa gak ya? Kok dia mau ya sama gue? Dialog-dialog seperti gitu. Ketika hal baik datang justru bisa lolos nih dari genggaman kamu. Aku cuma mau mengingatkan jangan sampai ya hal baik yang mungkin kamu temuin gitu ya setelah nonton reading ini atau beberapa waktu yang akan datang kamu lewatkan. Karena gini, ini tadi Ace of Pentacles dikonfirmasi sama Clover. Clover itu berbicara ketidakterdugaan, keberuntungan juga bisa gitu. Bahkan mungkin kesempatan awal yang baru itu juga bahkan kamu mungkin nggak pernah kepikir atau nggak kebayang gitu. Mungkin kebayang tapi nggak nyangka aja waktunya datang secepat itu. Itu juga mungkin ya. Jadi ini sesuatu hal yang kamu perlu perhatikan gitu. Terus ya entah kenapa aku merasa kayak single-single bertemu di sebuah acara gitu ya. Entahlah acara pernikahan gitu, kamu single terus bareng sama teman saudara kamu terus ketemu siapa gitu juga yang single. Ternyata siapanya saudara kamu atau siapanya teman kamu terus dikenalin. Terus skenario yang mungkin. Terus juga kayak aku melihat kayak ada orang-orang yang lagi kayak pidato gitu atau kayak kayak lagi speech ya atas naik jabatan atau penghargaan apa gitu karena sudah sampai di tahap tertentu terus ada kayak orang-orang lagi dengerin speech-nya dia. Contohnya seperti itu. Kayak aku merasa dua kombinasi ini. Terus tentang kamu dilihat orang juga ya. Kualitas dalam diri kamu bisa jadi juga kayak dilihat orang dalam artian potensi hubungan romantis kayak ada ketertarikannya. Terus entah lagi nih. Pertama ya, mungkin skenarionya pertimbangan kamu untuk banyak hal itu ada hubungannya dengan anak, dengan keluarga, jadi agak sulit gitu. Nah, untuk part itu nggak apa-apa gitu, ambil waktu berproses. Jadi kamu ibaratnya gini membuat keputusan, dipikirkan dengan matang dan sudah tahu pro kontra dari segala keputusan kamu gitu. Kalau ini kaitannya dengan anak, dengan keluarga gitu. Lalu yang berikutnya adalah skenario lainnya adalah mungkin gini, ketika kita dibesarkan dengan uh, jenis orang tua tertentu atau keadaan tertentu gitu, surrounding kita, lingkungan kita seperti apa. Kita jadi bisa menakar gitu hal-hal yang bisa kita terima atau enggak gitu. Jadi kita membatasin. Kita jadi punya programming nih. Oh, ini yang bisa kita terima nih. Ini paling mentok terbaiknya segini nih.
Kayak aku merasa ada skenario seperti itu gitu. Jadi ketika suatu hal melampaui standar terbaik kamu tentang kebaikan yang bisa datang di hidup kamu, kamu jadi, "Hah?" Gitu. Kayak nggak percaya kalau hal itu bisa datang di hidup kamu. Kayak gitu ya. Mungkin ini terdengar abstrak, tapi hopefully dapat poinnya. Cara kita dibesarkan itu sangat mungkin membentuk programming yang outputnya tuh bisa jadi kayak justru membatasi kita gitu. Merenung nih, tower ini berbicara tentang merenung, mengambil waktu sendiri, melihat, mengamati dari segala angle, jadi tahu ya membuat keputusan yang terbaik gitu. Karena Six of Pentacles juga ada bagian kayak menimbang-nimbangnya. Nah, terus juga mungkin dalam relasi tertentu ya, entah hubungan romantis, hubungan keluarga, hubungan di tempat kerja juga mungkin gitu. Ada take and give-nya nggak? Ada keseimbangan atau dua arahnya nggak? Nah, ini sesuatu yang perlu kamu perhatikan gitu. Terus yang terakhir, hopefully ya, kayak ada sesuatu dari reading ini yang, oh iya benar juga gitu. Karena di waktu yang akan datang ada bouquet. Bouquet itu pemberian, hadiah, tawaran, sesuatu yang menyenangkan, yang di, yang sangat mungkin datangnya dari eksternal gitu, entahlah orang lain, kayak ngasih hadiah, ngasih bunga, menawarkan sesuatu, memberikan sesuatu. Dan itu menyenangkan gitu dengan Ace of Wands di sini. Jadi awal yang baru. Bisa jadi tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, tawaran kolaborasi, atau kayak hmm, dia ngasih bunga sambil menyatakan perasaannya gitu, kayak aku suka sama kamu, mau nggak jadi pasangan aku, kayak hal-hal semacam itu gitu ya. Karena ini rasanya menyenangkan, bikin bersemangat, dan rasanya kayak fresh gitu ya dengan dua kombinasi ini. Oke, aku rasa segitu dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.